Kejadian inilah yang kita sebut Nabi menerima wahyu pada malam itu. Itulah nuzulul Quran yang kita peringati malam ini. Apa hikmahnya? Satu, ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah solat. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah haji. Tapi apa? Iqra, baca. Berarti ayat ini sangat mengharuskan kepada masyarakat kita, terutamanya yang hadir di tempat ini. Katengasa ento malam biriku. Belajar ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tolong kita masih musim pandemi, pakai masker tak. Kalau ada kuliah tidak nak pakai maskernya, saya yang pakai maskerku. Kalau saya pakai maskerku tidak lama ceramah, kabusannya orang. Maka tolong pakai maskernya bapak-bapak. Di Pak Bupati saja sama Karengkio nak pakai tawa maskerna. Padahal itu Karengkio ada kumisnya mau dikasih lihat yang tebal. Tapi dipakai tonji. Tak kok maka lagu serius kayak ini. Nah, minta tolong pakai semua masker dulu. Pakai semua maskernya insyaallah jaga jarak, tetap jaga jarak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu bagaimana umatnya Nabi Muhammad? Disebut masyarakat jahiliyah. Apa itu masyarakat jahiliyah? Karakternya tidak bermoral. Contoh, kalau perempuan waktu itu bainea tidak ada gunanya. Perempuan zaman jahiliyah hanya dilahirkan untuk melahirkan. Dan boleh dipakai taruhan judi. Misalnya cantik sekali tetangga, istri tak jelek, tapi ini tetangga diajak ibotoro. Taruhan kina punna kubeta ko ku pakai istrimu 2 malam, pakai istriku 2 malam. Itulah nasibnya perempuan zaman jahiliyah. Sehingga di zaman jahiliyah perempuan dianggap aib. Kalau ada perempuan melahirkan dan yang dilahirkan bayi perempuan langsung diambil dan dikubur hidup-hidup. Sehingga Umar bin Khattab pernah waktu masih jahiliyah, dia ambil anaknya yang masih orok, masih merah, dia ambil dari istrinya, dia kubur hidup-hidup anak perempuannya. Umar bin Khattab. Kemudian Joni kana ballo, tahu jaki ballo? Ballo AC, ballo tua. Bukan cuma diminum, dimandi itu hamar, dimandi. Namanya masyarakat jahiliyah. Ada lagi disebut perbudakan. Budak itu bukan pembantu. Budak itu hak milik namanya. Terkenallah budak yang kemudian menjadi sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi tukang azannya Nabi. Situasi di Mekah 4 Tuhan. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhan waktu itu. Maka Muhammad waktu itu belum jadi nabi, gelisai. Nah karena karaeng, ngapa ini kodong sekampungku, kenapa ini kodong keluargaku, nama menyembah berhala, kenapa mereka menghina perempuan, kenapa mereka minum khamar. Nabi kemudian beruslah, meninggalkan kota, pergi menyendiri. Naiklah beliau ke Gua Hira, kemudian di Gua Hira beliau kemudian berkhalwat, menyendiri. Pada bulan itu bulan Ramadan, tapi belum ada perintah puasa, tapi sudah bulan Ramadan. Pada malam ke-17, malam pertama waktu Nabi 3 malam berturut-turut berkhalwat. Malam pertama belum ada sesuatu. Malam kedua tidak ada kejadian istimewa. Kemudian di malam ketiga datanglah Jibril
Malaikat penyampai wahyu menghadap kepada Nabi, hadir di dalam gua Hira. Napelu inabita. Apakah bahasa Makassarnya napelu? Napelu nih. Dia peluk keras. Baru Jibril berkata, Muhammad, Iqra. Baca kau Muhammad. Nah karena Nabi Muhammad SAW tena kuasa membaca. Tidak ku tahu membaca. Ditambah dipeluk lagi dikasih keras. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca kok dong. Nabi lagi Jibril, peluk tambah keras sampai Nabi sesak napas. Coba lihat orang Pak, kalau dipeluk sama orang besar, orang kecil seperti Dasat Latif dipeluk sama orang besar seperti Pak Bupati, tinggi besar, gamera. Pelukan nak kecadi, tambah dipeluk tambah sesak napas, tambah dipeluk tambah sesak napas. Akhirnya Nabi diriwayatkan sampai hampir tidak bisa bernapas. Lalu Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Dilantiklah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Pulang ke rumah beliau. Lalu Nabi menceritakan, wahai istriku sayang, saya didatangi oleh seorang laki-laki tinggi besar, gagah, putih bersih. Dia peluk saya sampai saya sesak napas. Disuruhnya saya membaca. Ingat, Nabi tidak tahu membaca tidak berarti dongo. Nabi tidak tahu membaca tidak berarti goblok. Nabi tidak tahu membaca tapi beliau cerdas. Lihat nenek tak dulu. Nenek-nenek tariolo. Tidak ngaseng itu bahasa Indonesia. Tidak tahu membaca. Tapi dagang jago. Kakek-kakek dulu yang hidup di tahun 50-an, yang hidup di tahun 40-an, banyak kakek kita tidak tahu membaca tapi jago bertani, jago berdagang. Berarti mereka tidak bodoh tapi cuma tidak tahu membaca. Nabi tidak tahu membaca tidak berarti goblok. Tapi kenapa Allah takdirkan Nabi tidak tahu membaca? Untuk apa? Supaya tidak ada fitnah bahwa Quran itu tulisannya Muhammad. Bahwa Quran itu karyanya Muhammad. Karena kalau Nabi tahu membaca, Nabi tahu menulis, maka orang-orang kafir akan berkata, itu Quran bikinannya Ji Muhammad. Buktinya Nabi tidak tahu membaca, Nabi tidak tahu menulis, tidak mungkin Quran bikinannya. Pulang Nabi kepada Khadijah, diceritakan. Lalu Khadijah mendatangi pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal, pendeta, buta, tunanetra. Pamanku, baru saja semalam suamiku didatangi makhluk tinggi besar, lalu dipeluknya disuruh membaca Iqra. Lalu Waraqah bin Naufal berkata, pendeta ini, bawa kak pergi di suamimu. Sampailah pendeta kepada Nabi dan beliau berkata, ya Muhammad, sesungguhnya yang mendatangi ibu tadi malam adalah makhluk yang sama, malaikat yang sama mendatangi Isa alaihi salam. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi, engkau adalah nabi terakhir. Maka alhamdulillah, sejak itu Nabi dilantik dan diresmikan menjadi Nabi, Rasul yang terakhir. Kejadian inilah yang kita sebut Nabi menerima wahyu pada malam itu. Itulah nuzulul Quran yang kita peringati malam ini. Apa hikmahnya? 1. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah solat. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah haji. Tapi apa? Iqra, baca. Berarti ayat ini sangat mengharuskan kepada masyarakat kita, terutamanya yang hadir di tempat ini. Katengah sento malam biriku. Belajar ki.
tokoh masyarakat Goa, tokoh suku Makassar yang terkenal, bukan karena dia gagah, bukan karena dia bangsawan, tapi karena dia punya ilmu. Dan itulah Syekh Yusuf yang kita kenal seluruh dunia di Cape Town, Afrika Selatan. Bukan karena dia gamara, bukan juga karena dia Karaeng Lompoa, tapi karena dia ilmunya. Maka adik-adikku sekalian, warga masyarakat Goa, yuk belajar Ki Bos. Belajar. Harus ada yang lanjutkan perjuangannya, belajar ilmu pertanian, melanjutkan perjuangannya Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Harus ada yang belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, agar ada bibit-bibit penerusnya Syekh Yusuf. Jangkik menjadi umat yang dimanjakan dengan materi, uangnya orang tua tak banyak, pangkat jabatannya orang tua tak bagus, kekayaan orang tua kita baik, sehingga kita tidak mau menuntut ilmu. Lihat orang-orang yang kaya dulu, lihat orang-orang bangsawan dulu, yang punya tanya banyak, tapi anak-anaknya tidak mau sekolah, anak-anaknya tidak mau kuliah. Akhirnya apa? Jual tanah, jual tanah, jual tanah. Habis, akhirnya sekarang menjadi rakyat biasa yang miskin, meskipun ada gelar karaengnya tidak dihormati orang. Maka belajar kita. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang sangat cerdas, pernah ditanya, "Ya Imam, kalau kau disodorkan pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana?" Ibu-ibu, oh ibu, adik-adik, kalau saya kasih pilihan antara iPhone 12, Cikali, pilih mana? iPhone 12 atau kitab Durratun Nasihin? Pilih mana? Kitab pencitraan misede. Pilih apa? iPhone biasanya. Tapi Ali bin Abi Thalib ditanya, "Ya Imam, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, kau pilih mana?" Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, "Saya pilih ilmu." Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihannya ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia jaga kau. Saya ulang, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, ada wanta 5 juta, kasih masuk di belek-belek. Sudah itu belek-belek kita gembok. Sudah. Ini belek-belek dikasih masuk di lemari. Digembok lagi lemarina. Berapa mi gembokna, Dek? 2. Keluar ki kamar digembok lagi tu kamar. Berapa mi gembokna? 3. Keluar rumah digembok lagi pintu. 4 gembokna. Keluar pagar gembok lagi pagar. 5 gembokna. Sampai di rumah ronda warung kopi hilang kuncinya. Oh male, susana dijaga jodoheka. Kita yang jaga, tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana contohnya Pak Bupati dan Wakil Bupati? Karena cerdas jadi bupati, dijaga oleh Satpol PP, polisi setengah. Nasami, toh. Tapi ada sekarang Pak lebih hebat, mendekati polisi, satpam. Jo satpam kodong dede rewe kam-kamenne Pak, kabajuna miriki polisi. Tahu anak. Weh, jangan kau ketawa kalau saya sebut polisi. Jangan musuhi polisi. Kau kira enak ini hidup kalau tidak ada polisi? Hah? Kau kira enak di dunia ini kalau tidak ada polisi ini di Goa? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Siapa nuboya? Siapa? Penghafal Quran. Tidak ada gapai. Nen nuboya, naik. Polisi. Ayo. Mobil dirampok. Siapa kita cari? Siapa? Imam. Tidak ada apa lagi.
Siapa dicari? Polisi. Bahkan kita sukses acara malam ini karena ada polisi yang menjaga kita. Maka jangan kau musuh itu polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi pelengin dia. Tapi polisi Indonesia, ya, kasus satong itu kalau nak musuhi ke polisi susah. Pur. Kau melanggar, kau ndak ini rambu-rambu, kuliah ji pak. Kenapa pale kau melanggar? Ndak kuliah ki. Kenapa ndak nuliah kak? Kak bapak sembunyi di tikungan. Mana surat-suratmu? Lengkap. Pentil lengkap. Semua lengkap. Kutilang kau. Nggak pernah ditilang aku. Nah, kau pembohong. Kenapa bapak bilang saya pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Kujakkal aku. Terpaksa nabuka kodong bajuna. Nabuka mi bajuna. Masih kau kutilang. Kenapa? Saya tidak suka lihat mukamu. Melawan petugas. Maka jangan musuhi polisi. Kalau polisi kau musuhi, nak carikan kau pasal. Maka saya heran kalau ada penceramah suka maki-maki polisi. Kalau dimaki-maki polisi, tidak nak kasih kisin ceramah, wassalam. Iya toh? Maka yang bagus, polisi sigang ustaz dekat. Ustaz sigang bupati dekat. Bajiki. Yang kau baku musuh-musuh. Kalau kita baku musuh, apa enaknya? Maka inilah yang disebut bersinergi. Dan di goa kita lihat malam ini. Coba lihat tawa ramai. Tetap mematuhi protap kesehatan. Kenapa? Karena bupati, wakil bupati, tentara, polisi, ASN bersinergi. Dan masyarakatnya tidak kepala batu. Kecuali yang tetap masoti. Nah, itu kepala batu sedeki itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah hikmah pertama, belajar ki. Yang kedua kata Imam Ali, kenapa saya pilih ilmu? Jawabannya Ali, dengan ilmu kau bisa dapat pulus. Tapi dengan pulus belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ini kisah nyata di kampungku dulu pak. Ada juragan tambak, banyak sekali empangnya. Tapi tidak tahu membaca. Baik, masuk ke wartel. Belum ada HP waktu itu. Saya masih SMP. Masuk wartel, kamar bicara. Langsung nak buka itu nomor HP-nya anaknya. Nak simpan depan. Baru nak bilang, halo. Halo. Ambokmu nak, penrang. Halo. Ku bilang dalam hatiku, bagaimana mau nyambung? Tidak nak pencet dulu nomornya. Ku bilang ngaji, pencet dulu itu nomor, baru bilang ki halo. Yo, tolong nak pale nak ikut pak guru kak. Ku ambil dah itu, baru ku pencetkan. Sudah itu untuk di mulut, nak simpan di telinganya. Yang di telinga, nak simpan di mulut nak. Maram misedek, halo, halo, ambokmu, halo. Ku bilang ngaji, tak balik i. Nak bilang lagi, loha. Oh male. Iya minne ni kana beleng-beleng. Ini mi kana dongo. Nia doena tapi tena sikolana beleng-beleng. Katenga sing manna jai doe nu tapi tena sikolanu napa tolo-tolo ko orang. Biar banyak pangkatmu. Kate karaeng, kate bangsawan, jai doe nu tapi tena ilmu napa tolo-tolo ko orang. Maka belajar. Maka saudaraku, biarkan bapakmu miskin. Terima bapakmu miskin, tapi sekolah kalian. Jangan kau bilang bapakku miskin, tidak bisa ke sekolah. Allah maha kaya bos. Bapakku begitu wasiatnya almarhum. Mas sekolah kau nak, ajakmu peturenu. Ambokmu kasiasi, tapi pungalatala masogi nada malabo. Kaya dan pemurah itu Allah. Jangan kau putus asa. Sekolah kau. Kalau bapak ibu kasih sekolah anak, insya Allah anak ta nanti angkat derajat ta. Kate petani tapi anak ta menjadi anggota dewan yang hebat. Anak ta menjadi kepala dinas yang cerdas.
anak tak menjadi insinyur yang bermartabat, maka dialah ini anaknya yang angkat derajatnya bapaknya, yang tadinya dihina oleh sekampungnya, yang tadinya dilecehkan oleh sepupunya. Sekalinya anaknya menjadi anggota DPR, anaknya menjadi bupati, anaknya menjadi kontraktor hebat, langsung jadi iya kate keren. Coba, karena ilmu, maka belajar. Dengan catatan belajar bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu dagang atas nama Tuhanmu supaya kau berdagang tidak menipu orang. Belajar kau ilmu konstruksi, ilmu kontraktor dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kau tidak mempermainkan proyek belum diresmikan sudah runtuh. Kaja hitung itu kontraktor Kamenjo. Kenapa diresmikan ni? Pandrak ni. Tapi te di Kabupaten Goa te. Enjoy ni. Pernah ki dengar cerita kontraktor di akhirat? Injok penghuni neraka sama surga baku SMS. Nah karena penghuni surga, bagaimana kabar tak katir situ? Nah bilang penghuni neraka caca, tena baji nerini bos. Ni belender jeki terus. Nah karena penghuni neraka, kate ya gimana di situ? Nah karena masya Allah baji nani surga, 1000 rakne 7 bidadari. Maka bapak-bapak yang duda tenang maki pak, nah tunggu ki 7 bidadari. Nah bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ di surga? Nah bilang boleh Ji. Nah bilang bagaimana caranya? Nah bilang begini, kami dari surga bikin jembatan, kamu juga dari neraka bikin jembatan, ketemu ki di tengah nah. Oke, lelang proyek. Masa 3 hari pekerjaan, keluar pemenang tender. 3 hari pekerjaan. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, proyek dari neraka selesai 75%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Selesai. Hari ketiga. Ini penghuni neraka, na cinik-cinik. Kenapa? Jadi surga belum dimulai proyek. Nah perjanjian hari ketiga ketemu mi di sini. Berteriaklah ini penghuni dari neraka. Nah karena, ngapa itu proyek jembatan belum selesai? Ini kami dari neraka sudah tuntas, sudah sampai di tengah. Kenapa kau belum mulai kau di situ? Berteriak penghuni surga. Nah bilang, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia yang ngaseng enjoying. Yang ngaseng kater itu, situ ada semua di situ, tidak ada di sini. Di sini penghafal Quran Ji. Tidak nak tahu kau dong hitung semeng. Ini kontraktor yang tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekolah kau dek, belajar kau ilmu hukum supaya kau tidak dipermainkan hukum. Jadi kau sarjana hukum, jadi kau master hukum dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kau tidak patolo-tolo orang soal hukum. Belajar kau, jadi kau notaris bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu, supaya kau jadi notaris tidak memperbaikan orang yang tidak tahu soal tanah. Belajar. Yang ketiga kelebihannya ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, harta kau kasih orang berkurang, sementara ilmu kasih orang nambah. Saya punya uang 5 juta. Saya kasih ke penghafal Quran 2 juta. Uangku praktis berkurang tinggal menjadi 3 juta. Tapi sebaliknya, ilmu kau sedekahkan bertambah. Saya hafal Al-Fatihah. Saya ajarkan kepada anak TK TPK. Ayo dek, sini menghafal Al-Fatihah. Begitu dia hafal, bertambah saya punya ilmu. Namanya amal jariah. Tidak ada orang begitu hafal Al-Fatihah orang yang diajari langsung hilang ilmunya. Hafal Al-Fatihah dek. Waladhdallin amin. Hafal nih, hafal. Mana ilmuku saya kok dong? Di mana? Tidak mungkin hilang yang Al-Fatihah di otakku, tidak mungkin. Maka hikmah tidak usah panjang lebar malam ini. Pulang ki ini belajar.
dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik-adikku yang belajar agama, yang mau mengikuti jejaknya Syekh Yusuf, tolong puncak dari semua ilmu akhlak. Biar tinggi ilmumu, kau menguasai ratusan hadis, kau menghafal beberapa juz Quran, tapi kau tidak punya adab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Contoh adab, ini yang biasa di masjid kalau sholat berjamaah, langsung duduk di depan. Dia tidak mau berdoa bersama karena dia bilang doa bersama itu sesat. Tidak mau jabat tangan selesai sholat, tidak mau bersikir selesai sholat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung lompat nalangkai semua orang tua di sampingnya. Kalian seperti itu nol di hadapan Allah. Kau tidak punya akhlak. Kalau kau tidak mau doa bersama, kalau kau menganggap bahwa zikir berjamaah itu sesat, kalau kau tidak mau doa bersama sama-sama, maka tolong hargai orang, jangan kau langkah-langkai. Caranya apa? Di belakang kau duduk supaya kau tidak menghalangi orang. Itu namanya adab. Kebanyakan sekarang baru belajar satu kitab, nonton YouTube, belajar setengah-setengah, kayak dia punya surga sama neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Antama kau neraka, dicucu pantatmu, digunting lidahmu, tusuk matamu. Nah bilang anak muda, tema kopi masjid pamalak-malak. Ada begitu. Yang penghafal Quran juga, kalau jadi imam jangan menyiksa jamaah. Kan ya tong itu penghafal Quran acaca. Kalau dia jadi imam baru mau takbir salome mami. Apa itu nak kau tinggal angkal nih bos, Allahu Akbar. Sekalian jadi imam pak, rakaat pertama apa? Nah baca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 55. Oh male. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Mau ki ruku, belum pi ruku. Mau ki ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca ngasing ini. Terpaksa dibaca pengumuman. Belum selesai, terpaksa dibaca lagi bajunya orang di depan tak. Caleg DPR RI nomor urut 7. Karena Pak Bupati dan Wakil Bupati gelisah kalau ada imam seperti itu. Dianggapnya ini imam begini bermasalah. Maka beliau punya program pelatihan imam masjid. Maka tolong sambut baik program itu. Ada penghafal Quran, alhamdulillah. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Saya akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Mudah-mudahan dengan program keagamaan Pak Bupati lanjutkan nanti, maka tambang tipe C di Kabupaten Goa makin bagus. Padi makin subur, kebun makin bagus, laut makin menghasilkan, masyarakatnya makin makmur. Itu kalau Bapak Ibu menjadikan Quran sebagai pedoman. Quran adalah pedoman kita. Seperti firman Allah yang dibacakan qari kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi pedoman buat kita. Pedoman buat kita untuk membedakan yang hak dan yang batil. Pak Bupati menyadari ini, bahwa tidak mungkin Quran bisa menjadi pedoman kalau tidak dipelajari. Maka dibukalah program satu desa, satu kelurahan, satu penghafal Quran. Mudah-mudahan desa itu dengan adanya penghafal Quran, maka Quran menjadi pedoman di kelurahan ataupun desa itu, insya Allah. Meskipun bupati masih muda, wakil bupatinya sudah senior, bukan tua nah, senior. Tapi alhamdulillah, bupati tahu sebagai adik, wakil bupati tahu sebagai kakak. Terjadilah kerukunan yang harmonis. Berapa banyak di kabupaten lain baru 2-3 bulan lebat dilantik. Oh no berkelahi nih. Goa tawa alhamdulillah. Mudah-mudahan contoh keteladan ini bisa diikuti kalian para ASN.
Tiap kau takabur, jangan kau anggap remeh orang. Belajar kau, karena itu ASN. Kalau sudah menjadi kepala dinas, sudah menjadi kepala bagian, caca-caca. Batena na pandang ngenteng orang. Jangan kau sombong karena kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena bupati suka kau. Mana nasuka kau Pak Bupati kalau istrinya bupati dan nasuka kau ndak jalan urusanmu. Maka tiap kau boro. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya masih mau lama-lama, tapi waktu yang membatasi kita.